Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang kebahasaan dari teks anekdot. Namun sebelum masuk ke materinya, Bapak akan membahas terlebih dahulu tentang materi minggu lalu yang berkaitan tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat reaksi, yang kelima adalah bagian koda. Yang pertama bagian abstrak. Abstrak merupakan sebuah gambaran awal dari teks anekdot tersebut, akan tetapi belum memasuki awal cerita tersebut, hanya sebagai gambaran dari penjelasan cerita yang akan dijelaskan dalam teks anekdot tersebut. Yang kedua ada bagian orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian awal cerita yang akan diceritakan atau yang sudah diceritakan dari teks anekdot tersebut. Biasanya pengenalan tokoh ataupun pengenalan permasalahan awal. Yang ketiga ada bagian krisis. Bagian krisis ini merupakan sebuah bagian yang menyatakan tentang sebuah permasalahan yang dijelaskan secara jelas dari teks anekdot tersebut. Permasalahan apa? Gambaran permasalahannya detailnya seperti apa? Yang keempat ada bagian reaksi. Bagian reaksi ini merupakan sebuah bagian tanggapan ataupun penyelesaian dari masalah yang dijelaskan dalam teks anekdot tersebut. Biasanya bagian lucu ataupun bagian humornya berada di bagian struktur reaksi. Yang terakhir ada bagian koda. Koda merupakan bagian tanggapan dari penulis ataupun penjelasan nilai-nilai ataupun penjelasan tanggapan dari penulis terhadap cerita yang dijelaskan dalam teks anekdot tersebut. Nah, itu merupakan penjelasan kembali tentang pembahasan materi minggu lalu yang berkaitan tentang struktur teks anekdot. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot pada dasarnya ada 6. Mungkin banyak, tapi Bapak akan menjelaskan hanya 6 jenis saja untuk kebahasaannya. Yang pertama ada bagian kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau atau masa lalu. Kalimat ini sesuai dengan namanya, yakni menjelaskan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya misalkan pada zaman dahulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau masa lampau. Ataupun satu lagi contohnya, pada saat itu kelas sedang hening ketika Tiara sedang menangis. Selanjutnya ada bagian kebahasan kalimat pertanyaan retoris. Kalimat pertanyaan retoris merupakan sebuah kalimat yang menjelaskan suatu pertanyaan yang sudah pasti jawabannya, sehingga tidak perlu ada jawaban lebih jelas ataupun lebih lanjut. Jadi pertanyaan retoris merupakan sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya tersebut sudah pasti. Nah, yang ketiga ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan sebuah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan tentang suatu rangkaian waktu. Contohnya misalkan menggunakan kata kemudian, akhirnya, lalu, setelah itu. Nah, itu merupakan penjelasan ataupun salah satu contoh kata apabila menggunakan konjungsi temporal. Misalkan contoh, saya setelah pulang sekolah lalu mengerjakan tugas dengan teman. Nah, berarti lalu di sana merupakan salah satu contoh kata yang menggunakan konjungsi temporal ataupun konjungsi rangkaian waktu atau hubungan waktu. Kebahasaan yang keempat ada kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi ini sesuai dengan namanya berkaitan tentang kata kerja yang melakukan suatu tindakan. Tuh, misalkan ibu sedang mengiris bawang putih. Nah, kata kerja mengiris merupakan suatu kata kerja aksi karena kata kerjanya jelas ada tindakannya. Jadi kata kerja aksi ini hampir sama dengan kata kerja material. Berbeda dengan kata kerja lawannya kata kerja relasional. Kalau kata kerja relasional ada sebuah kata kerja
yang tindakannya tidak tampak. Misalkan saya adalah guru kelas 5 SD. Nah, adalah tersebut merupakan salah satu kata kerja, akan tetapi tidak tampak. Berbeda dengan kata kerja aksi yang kata kerjanya jelas tindakannya. Contohnya yang tadi, yang kalimat ibu sedang mengiris bawang putih. Nah, selanjutnya ada kebahasaan kalimat seru. Kalimat seru di sini merupakan sebuah kalimat yang menyatakan suatu perasaan, baik itu gembira, sedih, marah, yang biasanya diakhiri dengan tanda seru ataupun disebut juga dengan kalimat interjeksi. Hai Kevin, senang sekali melihatmu. Nah, contoh seperti itu. Jadi contohnya adalah kalimat seru di sana menyatakan tentang gembira karena telah melihat temannya yang bernama Kevin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat seru. Jadi kalimatnya menyatakan tentang suatu perasaan, bisa gembira, senang, marah, ataupun sedih. Yang terakhir ada kalimat perintah. Kalimat perintah ataupun juga disebut kalimat imperatif merupakan sebuah kalimat yang menyatakan suatu perintah terhadap sesuatu. Biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, jagalah kebersihan, buatlah sebuah cerpen. Dan juga untuk kalimat imperatif biasanya diakhiri dengan partikel lah, kan, dan i. Itu merupakan kalimat imperatif. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan berkaitan tentang kebahasaan teks anekdot. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti kalian bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.